Natal telah tiba. Gereja Cornerstone San Francisco menyelenggarakan Natal pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 2 siang. Mau mengundang teman-teman semua yang tinggal di San Francisco dan Bay Area sekitarnya untuk hadir dalam acara ini. Natal kali ini diberi tema Indescribable Gift atau hadiah yang tak terlukiskan. Apa itu hadiah yang tak terlukiskan? Mari datang bersama merayakan Natal di Gereja Cornerstone. Catat alamat kami 501 Cambridge Street, San Francisco, California 94134. Mari ajak teman-teman Anda untuk merayakan Natal kali ini. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak ya. Mari kita masuk dalam persiapan hati kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Engkau yang mengenal aku, Engkau yang menjadikan aku, dan Engkau juga yang menyelamatkan aku dari dosa. Kebaktian pada siang hari ini kita dasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Kunyanyian kita nomor 27. Kasih Allah. Nomor 27. Nomor 27. Kasih Allah. Sama-sama nyanyikan ya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam
dalam doa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada siang hari ini kami kembali dipimpin oleh Tuhan datang ke tempat ini untuk beribadah bersama. Tuhan, kami percaya kami yang sudah berkumpul tempat ini, Engkau hadir di tempat kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Pakai setiap kami yang sudah hadir Tuhan, dan juga sertai teman-teman kami yang dalam perjalanan ataupun yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan yang memimpin mereka dimanapun mereka berada. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita sama-sama akan melihat nomor 88. Dunia gemar dan soraklah. Nomor 88. Nomor 88, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Raja mula lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya. Mari kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli yang kita bisa dapatkan juga dalam buku nyanyi kita halaman 692. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan hari ini ada di halaman 747 Adventus yang kedua. 747. Saya bacakan untuk pemimpin, teman-teman semua baca yang jemaat. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Sungguh bangsa di Sion, Tuhan menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Ia akan mendengarkan suaranya yang mulia, dan kamu akan bersuka hati. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan mentunaskan keselamatan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kembali memimpin kami untuk boleh datang bersama-sama beribadah. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu di mana mereka berada Tuhan. Tapi Tuhan, kalau mereka dalam keadaan sakit, oh Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan suam-suam kuku, Tuhan berikan semangat kepada mereka. Tuhan berikan supaya mereka boleh ibadah kembali Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan yang kami kerjakan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Khususnya buat negara di Amerika Tuhan. Kami mau secara khusus doakan buat San Francisco dan Bay Area sekitarnya. Tuhan, memasuki Natal, biarlah Tuhan berikan keamanan, kenyamanan di kota San Francisco dan Bay Area sekitarnya. Supaya kami bisa hidup dengan penuh keamanan di tempat ini. Dan kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap peraturan-peraturan pemerintah daerah yang dijalankan di California ini. Tuhan kiranya memimpin agar semuanya dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk Indonesia. Tuhan campur tangan untuk Indonesia Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan yang memelihara bangsa dan negara Indonesia, mulai dari Presiden Jokowi, segenap menteri, dan juga orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan, Tuhan yang memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk masalah COVID-19 yang sampai hari ini belum tuntas Tuhan. Ada varian-varian baru, Engkau berikan kecerdasan, hikmat daripada setiap orang yang mempunyai bagian dalam itu Tuhan. Sehingga mereka boleh menemukan obat yang cocok Tuhan. Sehingga mereka dapat menuntaskan juga COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan senantiasa limpahkan berkat Tuhan kepada setiap kami. Demikian juga perayaan Natal yang akan kami selenggarakan pada tanggal 19 nanti Tuhan. Biar Engkau memakai setiap kami Tuhan, agar Natal kali ini boleh jadi berkat bagi semua orang juga. Kami juga berdoa untuk masa depan gereja ini Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk menjangkau lebih banyak orang lagi, supaya mereka boleh hadir ke dalam gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan senantiasa memelihara tempat ibadah kami. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang melindungi setiap kami Tuhan. Tuhan yang pimpin kami Tuhan, Tuhan yang menyertai kami. Firman Tuhan akan disampaikan, demikian juga kami yang sudah datang. Kiranya kami boleh dapat berkat khusus daripada Tuhan saja. Dengar doa kami Tuhan, yang kami akan tutup dalam doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 270 untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. 270. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan
Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Mari kita persiapkan dengarkan firman Tuhan. Selamat siang semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh dikuduskan oleh Engkau dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beserta dengan kami dan ada di tempat kami Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan firman yang telah ditaburkan tidak hilang dengan sia-sia, dan peliharalah kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Terpuji nama Engkau Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah ruangan ini dan kami tengking usir segala anak sejat di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya nama Tuhan dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat Lukas pasalnya yang ketiga. Tuhan Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka di situ aku berada di tengah-tengah kamu. Mari kita tidak menjadi kecewa dan putus asa. Mari kita terus beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Lukas pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai yang seterusnya. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal ketiga. Sudah dapat? Sesudah dapat, mari kita baca secara bersaut-sautan, ya, bersaut-sautan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ayat kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular-ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang-orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu,
Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ya, sampai di situ aja ya firman Tuhan. Hari ini adalah untuk hari penantian tentang kelahiran Tuhan Yesus masa Advent, yaitu di mana kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Maka di sini kita melihat judulnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Maka di sini sebelum kita melihat zaman dulu, yaitu orang-orang raja sebelum datang, maka dia mengutus utusannya untuk memberitakan kepada orang-orang di kota dan pemimpin di kota itu, gubernur dan sebagainya, supaya mempersiapkan jalan bagi raja yang akan datang itu. Yaitu dia memberikan pesan supaya kalau kita di Indonesia kan ada presiden datang supaya jalan-jalannya diratain, disemen, ya kan, parit-paritnya digali supaya bersih, dan atap-atapnya dicat, ya kan, diganti atapnya supaya kalau presidennya terbang melihat kotanya itu semua pada rapi-rapi gitu, ya kan. Jadi kalau utusannya ini bilang kalau kalian nggak bekerja, nanti kalau raja yang akan datang itu melihat, oh kotamu kok kotor dan sebagainya, dan melihat ada hal yang tidak baik, ada kriminal, ya kan, nggak ditangkap, berkeliaran misalnya, maka orang yang di situ akan dihukum, ya, akan dihukum, akan dimasukkan ke dalam penjara. Demikian juga lah di dalam hidup ini kita melihat sebelum Tuhan Yesus datang, Mesias yang dijanjikan itu, maka Tuhan mengutus siapa? Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan, memberitahukan bahwasannya ini raja yang akan datang ini loh, Mesias itu raja, yaitu dia adalah raja yang diurapi menjadi raja imam besar, dia jadi nabi dan menjadi raja, ya kan, raja imam nabi itu Tuhan Yesus adalah Mesias, di mana ya, Mesias itu adalah raja dari keturunan Daud. Raja ini adalah raja yang kekal, ya, raja yang tidak akan mati selama-lamanya, ya kan. Raja itu adalah raja yang bersifat apa? Bersifat ilahi, bersifat kekal, dia akan datang begitu. Nah, maka disuruhlah orang-orang Yahudi di seluruh itu supaya di Yudea supaya mempersiapkan diri. Ya, maka di sini kita melihat bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana pada waktu itu apa yang kita lihat dari kedatangan Yohanes Pembaptis ini, ya kan? Yohanes Pembaptis itu adalah utusan yang diutus langsung dari kandungan ibunya, ya kan, supaya dia mempersiapkan jalan bagi Yesus, untuk mengatakan utusan, bahwasanya utusan yang satu itu adalah yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingnya. Membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Maka datang Yohanes Pembaptis, bahwasanya Tuhan Yesus akan datang setelah 400 tahun vakum, nggak ada firman Tuhan, ya kan? Maka di sini kita melihat saat itu adalah tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Kaisar Romawi. Ya, Tiberius menggantikan Agustus yang menjadi Kaisar Romawi pada saat Yesus lahir, yaitu Lukas 2 ayat 1. Dan kita melihat pada saat itu Pontius Pilatus adalah wali negeri Yudea, Herodes adalah raja wilayah Galilea, dan juga Filipus adalah raja daripada wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias adalah raja wilayah Abilene. Nah, itu waktulah, ya kan? Jadi catatan kita bukan catatan dongeng, tapi ada orang-orang di situ, ada catatan sejarah, ada orang yang sungguh-sungguh di sana, yang ada di sana yang memerintah. Nah, ini terjadi, persoalannya terjadi pada waktu dikatakan juga ada kaisar siapa? Yaitu ada imam besar daripada Kayafas dan Hanas yang menjadi imam besar pada waktu itu. Nah, semua nama ini sudah tercatat terjadi sekitar September 27 sampai 28 setelah Masehi, setelah Yesus lahir.
ya, waktu Yohanes tampil itu, ya. Tetapi selain dia juga memasukkan nama itu dalam kejadian ini, Lukas juga memasukkan mereka untuk menunjukkan seberapa jauh Israel telah jatuh, di mana Israel pada waktu itu pemerintahnya dikuasai oleh apa? Orang-orang asing, yaitu orang Romawi. Seharusnya Israel diperintah oleh siapa? Diperintahkan oleh raja Yahudi sendiri. Dan dulunya raja mereka yang sebetulnya siapa? Tuhan, ya kan? Dan mereka mau cari Tuhan, menjadi raja seperti bangsa lain, yaitu mereka memilih Saul, akhirnya digantikan Daud digantikan keturunannya Salomo dan seterusnya. Tapi saat ini mereka dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Dan juga kita melihat bahwasanya pada waktu itu Hanas dan Kayafas tidak sah telah diletakkan pada posisi mereka dalam pemerintahan Roma sebagai imam besar. Ya, harusnya dipilih Allah berdasarkan keturunan apa? Harun, dan dia harus memegang jabatannya untuk seumur hidupnya. Tapi saat ini kita melihat bahwa sistem keagamaan orang Yahudi telah dirusak oleh pemerintahan Roma, dan mereka menunjukkan pemimpin agama sendiri untuk supaya lebih mudah mengontrol orang Yahudi dan secara konstan memakai kuasa mereka untuk menguntungkan kantong mereka dan meningkatkan otoritas mereka sendiri terhadap orang-orang Yahudi. Dan kondisi daripada Israel yang sangat jatuh dan rusak inilah waktunya secara jelas bagi Mesias anak Allah untuk dinyatakan, untuk menjadi raja, pemimpin daripada dunia seumur hidup, ya kan, selama-lamanya. Tapi setelah kita melihat sebelum Mesias dinyatakan, nabi-nabi harus bangkit dulu dan memanggil umatnya untuk kembali kepada Allah. Ya, maka kita melihat kita melihat pada waktu ini bumi yang sudah rusak secara jahat dalam politik dan moral ini, maka Tuhan Allah menurunkan Mesiasnya seperti yang kita bilang tadi, ya kan. Juga di dalam Galatia pasal 4 sampai 5 kita melihat bahwa setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, kalau waktu manusia begitu gelap di dalam dosa, maka Tuhan campur tangan. Tuhan pada waktu genap yang sudah tentukannya itu Tuhan campur tangan. Ya, kalau kita melihat bangsa Israel pada waktu itu juga diperbudak oleh apa? Orang Mesir selama berapa tahun? 400 tahun kan? Dia diperbudak, maka mereka dikerja paksa oleh Raja Firaun yang begitu kejam dan jahat. Maka Tuhan campur tangan, mengutus siapa? Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Demikianlah Tuhan campur tangan pada waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah waktunya Tuhan. Tuhan tidak bertindak secara cepat-cepat, tapi Tuhan menunjukkan caranya sesuai dengan waktu yang ditetapkan supaya manusia sadar bahwa manusia itu pada waktu itu sudah sangat membutuhkan Tuhan. Itulah waktu yang terjadi, yaitu semua kaisar dan pembesar dan raja yang pada waktu itu melayani ataupun berkuasa di negeri Yudea, ya. Dan mereka juga dipimpin oleh bangsa Romawi. Kemudian yang kedua, kita melihat apa yang terjadi pada waktu Yohanes Pembaptis tampil menyerukan tentang pertobatan, yaitu Tuhan memakai engkau dan saya, ya. Kita melihat Lukas 2:2b mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes, maka anak Sakaria di padang gurun, ya. Yohanes dilahirkan kepada orang tuanya Sakaria dan Elisabet, dan Sakaria diberi tahu oleh malaikat bahwasanya siapa? Yohanes Pembaptis akan dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi raja ini, bagi siapa? Yesus yang akan lahir di kandang domba. Nah, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian, setelah dia dilahirkan, ya kan, bahwasanya dia sudah dinubuatkan bahwasanya ada seorang yang akan tampil, Yohanes. Dia seorang nabi dan dia akan melayani dengan roh dan kuasa Nabi Elia untuk membalikkan hati bapak-bapak kepada anaknya dan orang-orang yang tidak taat kepada
kepada kebijaksanaan dan keadilan untuk membuat siap orang-orang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita melihat di sini Pilatus, Herodes dan Kayafas adalah pemimpin yang paling berkuasa di Palestina, tapi mereka dikalahkan oleh seorang siapa? Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Tuhan di padang belantara, di mana dia pakai baju unta, ya, makanannya dari belalang, madu dan belalang. Dia hidupnya sederhana dan sangat tersendiri, tapi dia dipakai oleh Tuhan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan demikian juga kita di sini, kita sering melihat, kalau orang itu orang kaya, berapa banyak kayaannya, hartanya, cantik apa tidak, dia pakai tas apa, mobil apa yang dia bawain, orangnya banyak apa tidak, ya kan? Kita melihat semua penampilan. Tapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat hati kita. Kalau Tuhan melihat hati kita untuk dipakai oleh Tuhan, kita melihat bahwasanya Raja Daud dipakai oleh Tuhan meskipun dia masih kecil, karena Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Tuhan melihat apa? Melihat hati kita untuk mau melayani Tuhan atau mendengar suara daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, demikian juga seorang janda di Sarfat, dia juga dipakai Tuhan pada waktu Nabi Elia, pada waktu musim kelaparan, dan dia juga membawa makanan untuk melayani daripada Nabi Elia, dan dia janda di Sarfat ini tidak menjadi kekurangan. Demikianlah kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Nah, saudara, engkau dan saya dipakai oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan di sini, engkau harus bertobat dari dosamu untuk mempersiapkan diri kepada Mesias, kata Yohanes Pembaptis. Ya, maka di sini datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ya, apa arti bertobat? Bertobat itu mempunyai dua sisi, yaitu apa? Berkata no kepada dosa dan berkata ya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita berpaling, kita berkembali kepada Tuhan. Nah, itu, ya kan? Sering kita ditarik oleh dunia itu menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita apa? Kembali kepadanya dan kembali mendengarkan suara daripada Tuhan, sehingga Tuhan kembali memberkati kita. Saudara sekalian, pelayanan Yohanes ini, ya, kita melihat dia melayani orang-orang yang memaklumkan orang-orang supaya mereka bertobat, dibaptis dengan baptisan air untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Tuhan Yesus yang akan lahir, ya kan? Kita melihat dia pemakluman ini diperluas dengan 3 bagian, ya. Yang pertama ayat 7 sampai 9, yaitu golongan yang di sini kita melihat golongan yang tidak lulus, ya. Dikatakan di sini, ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari mereka ya murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Yohanes memperingatkan orang-orang bahwa tidak ada gunanya dibaptis tanpa pertobatan yang sesungguhnya, yang diperlihatkan dalam apa? Dalam perbuatan. Meskipun mereka adalah keturunan Abraham, tapi kapak sudah disiapkan untuk menebang pohon yang tidak menghasilkan buah, ya. Tapi ada waktu untuk pertobatan sebelum kita itu apa? Terlambat. Nah, pertobatan sejati harus dibuktikan melalui apa? Melalui buah Roh Kudus. Ya, kita ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, ya. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, itulah yang dihasilkan oleh buah-buah roh itu. Dan juga kita melihat bahwa mereka pada waktu itu hidupnya tidak bermoral, ya kan, tanpa hormat pada Allah, karena karena
hanya itu saja, mereka itu tidak dapat membawa pengampunan daripada dosa. Nah, maka kita harus membebaskan diri daripada dosa dan kita harus tahu apa itu dosa. Dosa itu adalah kehilangan target, tidak mencapai target yang ditentukan oleh Tuhan. Kehilangan sasaran. Dan kita harus tentukan, oh ini dosa apa tidak yang kulakukan. Ini bertentangan dengan ajak firman Tuhan atau firman Tuhan apa tidak. Dan kita tentukan itu dan kita singkirkan di dalam hidup kita. Nah, itulah pertobatan, yaitu kita memastikan dulu, menentukan segala hal-hal yang berdosa itu dan kita membuangnya ataupun menyingkirkannya. Nah, itulah kita harus berpisah daripada dunia dan kita dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kita melihat selanjutnya, ya kan, pasal 3. Nah, kita melihat selanjutnya bahwasanya ayat ke-6 ya. Di Injil Lukas ditulis untuk pendengar non-Yahudi, di mana dia juga mengutip Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, ya kan? Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Bahwasanya keselamatan adalah untuk semua orang, dan semua orang harus memanggil nama Tuhan dan menuruti kehendak daripadanya. Supaya kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, kita perlu apa? Berjalan di dalam jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang pertama, seksi yang pertama. Yang kedua adalah ayat 10 sampai 14. Kita melihat yaitu ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Ya, ini adalah golongan yang sungguh-sungguh. Tadi adalah golongan yang tidak benar, golongan yang tidak tulus, ya, yaitu mereka itu pikir, oh karena aku keturunan Abraham, aku ikut agama nenek moyangku, misalnya agama Kristen, aku diselamatkan. Tidak, tapi kepercayaan kita adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, kita diselamatkan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan firman Tuhan kita dengar, itulah yang menjadi keselamatan bagi kita, bukan karena keturunan, berdasarkan keturunan. Dan kemudian yang kedua yang kita lihat di sini adalah golongan yang sungguh-sungguh, di mana kita melihat orang banyak bertanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ya, jadi kalau kita yang mempunyai 2 helai baju, kita bagikan kepada orang yang miskin, orang yang nggak punya. Kalau makanan bagaimana, teman-teman? Kalau kita ditraktir orang, bagaimana sikap kita terhadap teman kita, ya kan? Kalau kita ditraktir orang, makanan apa yang kita pilih, ya kan? Kalau kita memilih makanan yang paling murah, supaya kita tidak memperberat orang yang mentraktir kita. Demikianlah kita mempunyai sikap sebagai seorang Kristen. Yaitu kita dikatakan di sini, ya, yang mempunyai 2 helai baju hendaklah dia sharing, merasa cukup. Ya, yang mempunyai makanan hendaklah ia berbuat juga demikian, membagi makanan kepada orang lain. Ya, kita yang sudah ada kita bagikan, tapi jangan kita memberatkan orang lain. Ya, dengan kita misalnya, ya, kita yang sudah ada tapi kita memesan, ya, jus buah yang paling mahal, ya kan? Nah, demikianlah saudara kita merasa cukup dan sharing kepada orang-orang lain. Dan selanjutnya kepada pemungut cukai, ya. Orang-orang yang bertanya kepadanya, jika demikian apakah harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2
selanjutnya ya, ada yang juga datang pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada guru, apakah harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan apakah harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi orang-orang pemungut cukai itu suka memeras orang, ya. Mereka bekerja pada pemerintahan Romawi, mereka suka memeras. Maka dikatakan jangan kamu menagih lebih banyak lagi. Dan kepada tentara-tentara yang pada waktu itu adalah tentara Herodes yang disuruh menjaga keamanan, supaya mereka merasa cukup dengan gaji mereka, supaya mereka tidak memeras orang lain, ya, dengan memakai kuasanya, ya kan, supaya mereka tidak melakukan hal yang semena-mena. Jangan merampas, jangan memeras, ya, cukupkanlah dengan gajimu. Nah, saudara, itulah golongan orang yang kedua, yaitu golongan yang sungguh-sungguh yang ingin bertobat. Ya, demikianlah kita juga sebagai orang Kristen, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, datang ke gereja, kita mau diperbaharui hidup kita oleh Tuhan. Kemudian bagian ketiga adalah orang yang meninggikan Yohanes Pembaptis. Maka ayat ke-15 dan ke-17 dikatakan di situ, kalau begitu siapa engkau? Apakah engkau adalah Mesias? Ya kan? Dia pikir dia adalah Mesias, tapi Yohanes mengatakan, bukan, saya bukan Mesias. Saya adalah suara orang yang berseru di padang gurun yang mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes tahu bahwa kedudukannya lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Dan mengatakan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Bahwa dia hanya adalah suatu suara. Ya. Dan dia memakai air untuk membaptiskan orang dengan baptisan air. Tapi orang yang akan datang itu akan menyucikan hati orang-orang dengan api Roh Kudus. Ia akan melaksanakan pemisahan besar di antara manusia. Seperti seorang penabur yang penabur yang memisahkan gandum daripada jerami dan membakar hangus sekam itu. Oleh sebab itu hendaklah orang bertobat dengan segera. Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa orang bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Dia mengatakan, Yohanes mengatakan, bukan. Saya membaptis kamu dengan air yang memberikan simbolis untuk penyucian daripada dosa-dosa, yang mengkoordinasi dengan pesan yang akan pertobatan dan perubahan, yaitu baptisan berbeda dengan baptisan Yesus. Dengan Yesus akan membaptis kita dengan api. Ya, termasuk kuasa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Allah yang dimulai pada hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun seperti lidah api, turun ke atas kepala orang-orang yang percaya pada waktu itu, pada murid-murid, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, inilah dikatakan Pasal 3 ayat 17 bahwa alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara sekalian, Yohanes memperingatkan tentang penghakiman yang akan datang. Dengan membandingkan kepada orang-orang yang menolak untuk hidup bagi Allah, kepada suatu jerami, yaitu bagian luar kulit ari atau sekam daripada gandum yang tidak berguna itu. Sebaliknya, dia membandingkan kepada orang yang bertobat, yaitu yang meninggalkan dosa-dosanya dan membentuk ulang, membarui hidupnya
menjadi suatu seperti gandum yang bermutu, gandum yang bernutrisi itu sendiri. Dan alat penampi itu adalah garpu rumput yang dipakai untuk menghapuskan menampi gandum itu, sehingga biji-biji itu dapat terpisah daripada pisaunya, daripada penampi tersebut. Dan orang-orang yang menolak untuk dipakai oleh Allah akan dibuang karena mereka tidak mempunyai nilai dalam melanjutkan pekerjaan Allah. Tapi orang-orang yang bertobat dan percaya, mereka sedang memegang nilai yang besar dalam pandangan Allah, karena mereka sedang memulai suatu hidup baru dari pelayanan yang produktif kepada Dia. Saudara, maukah kita saat ini menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan? Maukah kita itu mau dipakai oleh Tuhan dan membaharui hidup kita hari demi hari? Amin semuanya? Ya, amin ya, supaya hidup kita makin berproduktif dipakai oleh Tuhan dan menjadi manusia yang berguna kembali seperti semula yang tujuan yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu seperti dengan seperti gambar dan rupa Allah. Saudara sekalian, sehingga kita tidak dihukum oleh Tuhan. Dan pada waktu itu, pada waktu kedatangan Tuhan, kita didapati apa? Baik dan setia kepada Tuhan. Amin semuanya. Dan selanjutnya kita melihat ada golongan yang memusuhi Yohanes Pembaptis. Ya, golongan yang memusuhi Yohanes Pembaptis. Siapa itu? Itu adalah, kita melihat di sini pada ayat 19 ya, yang tadi ya. Karena dia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Nah, saudara, golongan yang memusuhi Yohanes Pembaptis, Herodes, dikatakan di sini Herodes Antipas, dia menceraikan istrinya lalu kawin dengan Herodias istri Filipus. Ya, siapa itu Filipus? Filipus adalah setengah saudara ataupun saudara tiri daripada Herodes Antipas. Karena mereka sama-sama anak dari Herodes yang agung, ya. Menghadapi teguran Yohanes, Herodes kemudian apa yang terjadi? Bukannya bertobat tapi memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Tindakan ini apa? Menambah kejahatannya. Demikianlah saudara, barang siapa setiap kali kita mendengar firman Tuhan, teguran daripada Tuhan, tapi kita menjadi marah, sikap kita menjadi jengkel dan marah, apa yang terjadi? Saudara menambahkan apa? Kejahatan kita masing-masing kepada Tuhan. Nah saudara, maukah saat ini kita bertobat, kita meninggalkan dosa kita dan kembali kepada Tuhan, sehingga kita mau dipakai oleh Tuhan dan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga segala tindak tanduk kami memuliakan nama Engkau. Tuhan, biarlah hari demi hari kami makin diperbaharui dan dibentuk ulang dan direformasi oleh Tuhan dan ditransformasi oleh Engkau, sehingga kami makin menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi, memiliki potensi yang lebih baik lagi dipakai oleh Tuhan. Dan semakin sempurna dipakai oleh Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan sama. Tuhan, tolonglah kami untuk peka terhadap suara Roh Kudus sehingga kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, sehingga kami tidak dibuang oleh Tuhan seperti sekam yang menjadi kering dan dibakar. Dengarlah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan sama-sama melihat 353. 353. Kemudian kita akan memberikan persembahan. 353, hidupku ini kuserahkan. 353. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama akan nyanyikan ya. 353. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu, seturut kehendak-Mu. Kuasailah hidupku, hatiku bait suciku, rohku penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Yang ketiga, musik saja. Mari kita bangkit berdiri. Meminta cirian doa ucapan syukur. Ya Tuhanku dan Allahku, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan di hari Minggu yang indah ini, Engkau tetap kumpulkan kami di sini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, 2-3 orang berkumpul di sini, Tuhan ada di antara kami. Itulah keyakinan kita. Tuhan, di mana persembahan yang asalnya dari Tuhan juga, pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, mari kita bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian kita akan tutup dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai kesehatan kita, menyertai pergumulan kita, menyertai masa depan kita. Hari esok
sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Amin Song ya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku.